Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pitaloka dari kelas Ilmu Politik B dengan NIM 2030702060. Hari ini saya ingin memaparkan tentang beberapa materi. Yang pertama, sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang kedua, salah satu topik sosiologi dan antropologi yaitu penyimpangan dan kontrol sosial. Dan yang ketiga, contoh analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Yang pertama, sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Pengertian sosiologi dan antropologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos, artinya manusia, dan logos yang artinya ilmu. Jika diartikan secara singkat, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Selanjutnya, ruang lingkup dari sosiologi dan antropologi. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya, karena mencakup semua interaksi yang berlangsung antara individu dan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkup antropologi. Antropologi salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lain. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Namun demikian, di beberapa tempat, negara, dan universitas, antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan-penekanan tertentu sesuai dengan karakteristik antropologi sendiri dan perkembangan masyarakat di tempat, negara, dan universitas tersebut. Ruang lingkup antropologi pendidikan. Bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam beberapa proses. Yang pertama, proses sosialisasi. Proses ini dimulai sejak bayi baru lahir. Bayi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga terjadi komunikasi timbal balik, dan seterusnya hingga ia tumbuh dan berkembang. Yang kedua, proses enkulturasi. Enkulturasi artinya kebudayaan. Yang dimaksud adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia yang berbudaya. Yang ketiga, proses internalisasi, yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih dikandung badan. Dalam proses ini, kita mendapatkan adanya perbedaan pada masing-masing individu berupa perbedaan kepribadian dan pengalamannya. Selanjutnya, salah satu topik sosiologi dan antropologi yaitu penyimpangan dan kontrol sosial. Pengertian dari penyimpangan dan kontrol sosial. Penyimpangan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok, atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Kontrol sosial. Kontrol sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial berdasarkan pelaku penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan individu. Penyimpangan jenis ini dilakukan secara perorangan tanpa campur tangan orang lain. Contohnya, seorang pejabat yang korupsi dan oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya, pesta narkoba yang dilakukan suatu kelompok, perkelahian massal yang dilakukan antar suku, ataupun pemberontakan. Yang ketiga, penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran diawali dari penyimpangan individu, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ia dapat mempengaruhi orang lain, sehingga ikut melakukan tindakan yang menyimpang.
Contohnya sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadi amuk massa. Ciri-ciri pengendalian sosial dan cara pengendalian sosial. Ciri-ciri pengendalian sosial yang pertama, sebuah cara atau teknik yang digunakan terhadap masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, dilakukan secara kelompok terhadap kelompok lain atau individu lain. Yang keempat, berlangsung dua arah, meski terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Cara pengendalian sosial. Yang pertama, dengan cara persuasif. Cara persuasif merupakan cara yang dilakukan dengan menasehati, menghimbau, atau membimbing agar tidak melakukan penyimpangan. Cara tersebut biasanya dilakukan secara lisan atau simbolik, seperti spanduk, poster, atau iklan layanan masyarakat. Yang kedua, cara koersif. Cara koersif adalah pengendalian sosial dengan cara paksaan atau kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya, penertiban pedagang kaki lima. Yang ketiga, cara sosialisasi. Cara sosialisasi merupakan pengendalian yang dilakukan dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan, menanamkan nilai dan norma sejak dini. Pada cara tersebut ditandai dengan adanya proses pengenalan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang keempat, lewat penekanan sosial. Cara ini dipakai masyarakat untuk mengendalikan tingkah laku anggota masyarakatnya. Selanjutnya, tujuan kontrol sosial. Tujuan kontrol sosial adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kontrol sosial atau penyimpangan sosial mengacu pada suatu proses, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, di mana dalam prosesnya masyarakat dibuat patuh terhadap norma yang berlaku. Terakhir, contoh analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Di sini saya mengambil sebuah kasus tentang banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, dan sampai saat ini, orang-orang yang terpapar virus terus meningkat, dan hal ini mempengaruhi segala aspek kehidupan. Banyak perusahaan yang kehilangan konsumen akibat pandemi ini, dan mereka menerapkan sistem pengurangan karyawan agar perusahaan tetap berjalan. Dan akibatnya, banyak pekerja di Indonesia yang kehilangan pekerjaan mereka. Untuk mensiasati hal ini, pemerintah banyak memberikan bantuan kepada rakyat, baik berupa uang ataupun bahan sembako. Kita semua dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan situasi saat ini. Memang sangat sulit, tetapi terlepas dari semuanya, pandemik ini pasti akan berakhir. Jadi mari mari berjuang bersama dan saling membantu sampai waktu itu tiba. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.